negara namanya iya nanti aku sebut ya atas nama siapa? Ajeng. ini Pak Dua Pak ini apa mana? Iya tapi kalau kata orang Aisyah Video. Tinggal diputer kan ada. Bisa. halo Bu Mia Siap. Terima kasih. Selamat sore. Tadi foto, sekarang video. Hai biar sukses acaranya sukses harapan kita belum Pak kebingungan Bu mau gimana iya iya terima kasih muter-muter oh iya hari-hari silakan Bu waduh awas dengan Lola Bu ini direktur keuangan ada direktur dengan nanti semua mengenalkan jadi Maaf. enggak Ibu di sini sehat ya kebayang semua kita ya Ibu yang selalu biar ada rasa kita oh ya ya Selamat siang menjelang sore. Wah, hari ini ruangan ini dipenuhi oleh ibu-ibu cantik semuanya ya. Dari ujung ke ujung kalian semuanya kelihatan semangat dan juga cantik nih. Oke, semoga acara hari ini bisa berjalan lancar sampai dengan siang nanti. Yang kami hormati Direktur Utama RSAB harapan kita, Dr. Okti Tarukira Ayuditias, MPH MPS, beserta jajaran direksi. Yang kami hormati Dr. Insinyur Dio Rubianto Wiyogo MPD sebagai Ketua Umum Kowani, Ibu Titin Pramuji SIP sebagai Sekretaris Jenderal Kowani. Yang kami hormati juga Ibu Heriana Hutabarat SSOS, Ketua Kowani Koordinasi Bidang Sosial, Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga, serta ibu-ibu Dewan Pimpinan Kowani dan ibu-ibu pemoris di berbagai Kowani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, marilah terlebih dahulu kita
kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam menghadiri acara promosi kesehatan The Lion Madaris Clinic Tour Elevate Your Executive Experience di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional RSAB Harapan Kita. Terus menjadi MC, perkenalkan dengan saya Niki Widiana. Sebagai bentuk cinta kita kepada Indonesia, marilah mohon kesediaannya untuk berdiri sejenak dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita memulai acara hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai siang nanti dan juga pastinya bermanfaat untuk kita semua. Untuk berdoa, silakan kami persilakan berdoa dimulai. Iya kan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan menampilkan video company profile dari RSAB Harapan Kita. Karena tak kenal maka tak sayang ya ibu-ibu. Jadi yuk kita kenalan dulu sama RSAB Harapan Kita dan kita lihat ada apa aja sih di dalamnya melalui video berikut ini. Welcome to National Women and Children Health Center Harapan Kita Hospital, or widely known as RSAB Harapan Kita. Here we believe that health starts with a warm smile, with a high spirit to deliver excellent services, making RSAB Harapan Kita hope for a better quality of life. Established by Harapan Kita Foundation on December 22, 1979, under the name of Harapan Kita Children's and Maternity Hospital, which was later changed to Harapan Kita Children and Mother Hospital in 2005. The management was officially handed over to the Ministry of Health of the Republic of Indonesia in June 1998. We are here to carry out the mission to provide safe and quality maternal and child health services. First, Birth Defects Integrated Center. The visit team also
also collaborates with the National UGSI for Maternal and Reproductive Health Services in the form of non-invasive prenatal testing using whole genome sequencing technology, or HIT. Itu dia tadi company profile dari RSAB Harapan Kita. Jadi kurang lebih begitulah gambaran mengenai layanan yang ada di RSAB Harapan Kita. Oke, selanjutnya nanti kita juga akan ada tour ke klinik Amarilis. Jadi sebelum nanti kita semua pergi ke Amarilis, boleh kita lihat cuplikan layanan apa aja sih yang ada di Amarilis, supaya nanti ibu-ibu udah tahu nih pas di Amarilis mau treatment apa aja. Silakan. Selamat datang di Klinik Amarilis RSAB Harapan Kita. Klinik ini menyediakan berbagai layanan eksekutif one-stop service dalam rangka memberikan pelayanan optimal sebagai pusat kesehatan ibu dan anak nasional di Indonesia. Kemudian ada Dr. Endah Citaresmi, ini spesialis anak, Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan. Kemudian Ibu Nola Yasmita Barnawi, beliau Direktur Perencanaan dan Keuangan. Dan tentu di belakang sana ada dua dokter kami nanti yang akan menyapa ibu-ibu semuanya, Dr. Nani, dokter spesialis kulit, Dr. Lasmi, dokter bedah plastik kita. Nanti akan ke depan, jangan khawatir ibu semuanya. Ya, pertama-tama tentu marilah kita bersama mengucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kita siang hari ini masih diberikan nikmat sehat, bisa berkumpul bersama-sama di RSAB Harapan Kita. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dan semua dari Kawani sudah meluangkan waktunya hadir di RSAB Harapan Kita. Karena tadi di via-nya tak kenal maka tak sayang begitu ya. Jadi memang saya ini mencari waktu supaya ibu-ibu dan teman-teman dari Kawani itu bisa main ke RSAB Harapan Kita, supaya bisa melihat langsung sebetulnya ada layanan apa saja yang ada di rumah sakit ini. Karena kami kemarin sudah datang ke acara yang diselenggarakan oleh Kawani yang sedemikian besarnya, menghadirkan Bapak Presiden dan Ibu luar biasa sekali gitu ya. Nah, kami ingin sekali mengundang ibu-ibu hebat ini datang ke RSAB Harapan Kita. Kenapa begitu ya? Semua tentunya tidak hanya untuk yang anak-anak begitu ya, tapi juga ada yang wellness dan estetik. Bahwa di sini kami memang mempunyai layanan yang one-stop services gitu, terutama untuk ibu-ibu. Mulai dari ibu-ibu itu pengen mungkin sulit hamil sehingga pengen hamil dengan lalu. Kemudian tentu sebelum bayi tabung dari ekspektasi sampai bayi tabung sampai hamil dan kemudian melahirkan. Kemudian ada babynya dari si baby itu benar-benar lahir, kemudian makin besar anak-anak sampai remajanya, sampai dewasanya, sampai nanti pada usia reproduktif dan sampai kepada lansia dari lansia yang sehat, yang tetap cantik, sampai
sampai pada semua siklus kehidupan. Seorang wanita kualitas sel telurnya itu makin menurun begitu ya. Jadi kami sangat menyarankan apabila ingin berkarir terlebih dahulu, sel telurnya kita simpankan dulu. Kita bisa ambil, kemudian kita bisa simpan di sini sehingga apabila suatu hari nanti sudah ingin punya anak, maka sel telur yang digunakan adalah sel telur terbaik yang memang hasil di freezing di tempat yang memang sesuai. Cantik. Kemudian nanti kami juga ingin sedikit membagikan beberapa layanan yang mudah-mudahan bisa dicoba untuk pemeriksaan peeling ya, betul ya biaya pemeriksaan peeling, dan kemudian ada pemeriksaan imun booster. Tapi tentunya nanti mungkin ada sedikit sehat dan salam ibu bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Ya, Dokter Opti, kami biasanya memetikkan salam ibu bangsa, jawabnya merdeka melaksanakan Dharma. Jadi ibu bangsa itu sudah di-launching dari sebelum kemerdekaan pada tahun 1935. Yang kita hormati dan yang kita banggakan, Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita, Ibu Bersalin. Dr. Opti Palupi Rahayu Ningtyas, MPH, MH, Kes, dan para direksinya yang sangat luar biasa. Saya melihat begitu masuk, saya melihat bahwa ini suatu teamwork yang baik, yang solid. Pantesan pada akhir-akhir ini Rumah Sakit Anak Bersalin Harapan Kita itu kelihatannya lebih terdengar dan lebih bergaungnya positif, karena tentunya didukung oleh tim yang sangat solid dan saling membantu dan tentunya saling mendukung. Saya melihatnya ya, dari direktur perencanaan sampai direktur keuangannya semuanya juga hadir di sini. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih dan sangat bahagia dan bangga diundang oleh Dirut MSAB Harapan Kita, mengundang Kongres Wanita Indonesia. Dan pada waktu saya masuk tadi, saya bilang sebenarnya kita nih kuotanya lebih dari 50. Jadi kalau kuota hanya 50, kita hanya mengundang pengurus dari pusat saja yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol. Nah itu juga kalau semuanya bisa 180 pengurusnya. Dan kalau kita mau mengundang pimpinan organisasi anggota, mungkin minimalnya 200 begitu. Nah jadi ini hanya pengurus yang sehari-hari biasanya kami bertemu ya. Nah di sini juga ada Dewan Pimpinan Kowani, Bu Titin sebagai Sekjen Kowani, Bu Eriana, ada Ibu Joyce, ada Bu Widarmi, Bu Pori, kemudian DP Bu Api, Bu Ratna, siapa lagi DP? Ibu Sri Sumiati, sebagian besar DP hadir, dan Bu Neni juga yang mempunyai anggota organisasi. Ada 107 organisasi wanita sudah terdaftar, dan insya Allah nanti kami akan kongres pada bulan Desember tanggal 4 dan 5. Itu insya Allah organisasi kami yang sudah terlist insya Allah sudah lebih dari 110 ya Bu ya. 110 kemarin organisasi yang baru mendaftar, Persami ya, Persatuan Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia, yang ketua umumnya adalah putra dari Pak Ma'ruf Amin, Ibu Profesor Nur Azizah ya. Memori yang saya alami kembali, kalau memori yang kita
Iya. Nah, jadi RSAB Harapan Kita ini memberikan good experience bagi saya pada waktu saya melahirkan anak saya yang bontot tahun 1999. Nah, yang sebelumnya saya melahirkan di rumah sakit swasta nasional di Menteng, kemudian dokter di sana bilang bahwa anak saya sudah tidak ada harapan, begitu. Nah, akhirnya pada waktu itu mertua dan orang tua saya masih ada. Mertua saya Pak Wio pun langsung nangis. Udah, Giwo, relakan anak kamu. Lah, nggak mau. Saya punya anak harus hidup, harus panjang usia dan harus sehat. Dan saya juga hamil selama 9 bulan. Pada waktu itu saya dipewani sebagai ketua bidang ekonomi dan koperasi. Memang pada waktu melahirkannya sebelumnya saya pingsan. Kebetulan itu waktu itu di istana presidennya Pak Habibie. Nah, pada waktu satu hari setelah saya melahirkan, kok saya nggak melihat anak saya. Biasanya kalau begitu melahirkan kan itu anak langsung ditaruh di dada ya. Ini kok enggak. Nah, ternyata anak saya harus dilarikan ke rumah sakit yang paling top of the top, rumah sakit anak bersalin Harapan Kita. Jadi anak saya dibawa sama mertua saya Pak Wio ke sini, kemudian langsung itu ditangani dengan cepat. Anak saya berat badannya 5 kilo lebih karena pada waktu ini harus melahirkan, tetapi karena masih banyak urusan organisasi Kowani, saya tahan-tahan. Saya nggak mau melahirkan dulu sampai saya ikut ke istana. Waktu itu usia saya masih 30 tahunan waktu itu sebagai ketua bidang eko. Akhirnya harus dilahirkan dengan sesar dan anaknya keracunan air ketuban. Nah, akhirnya dirawat di sini 30 hari. Dan saya menemaninya dan saya juga ikut ke sini menginap. Ternyata pelayanan Prohaido kepada ibu-ibu Kowani harus lebih menarik daripada klinik-klinik lain. Ya, kalau klinik-klinik lain itu misalnya harganya berapa, di sini bisa diskon 50% atau berapa puluh persen begitu. Karena kan ini didukung anggaran dari pemerintah kan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Saya mengetahui bahwa RSAB Harapan Kita telah menjadi pionir dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan serta berkomitmen dan selalu menghadirkan yang terbaik bagi pasien. Saya sudah mengalaminya dan juga saya pernah dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita satu malam, ya Bu Titin, waktu pas lagi baru masuknya Kowani. Tapi alhamdulillah setelah itu sehat-sehat, seger sampai seterusnya begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter ini di sini bahwa adalah yang benar dan akurat apa yang disampaikan oleh dokter di rumah sakit anak bersalin Harapan Kita. Itu yang memberikan kesan pada kita ya semua. Dan terima kasih semuanya. Semoga pertemuan ini ada selanjutnya untuk silaturahmi, tentunya untuk kemaslahatan untuk orang banyak, terutama perempuan Indonesia, dan terutama kita harus sehat, segar bugar, dan cantik, baik itu penampilan dan keseluruhannya begitu, dari dalam dan luar. Dan juga sering-sering kita harus check up, karena bagaimanapun juga lebih baik kita mengetahui secara dini untuk pencegahan daripada sudah
terlanjur begitu. Nah, jadi RSAB harapan kita itu memberikan kesan yang baik dan saya merasakan bahagia begitu saya masuk kompleks, walaupun tadi lewat-lewat sampai lewat rumah duka. Iya begitulah. Nah jadi pada waktu kami diundang melalui Bu Eri, saya bilang insya Allah tapi kami nggak bisa hari Kamis, kami harus hari Jumat ini begitu. Nah jadi kepada ibu-ibu tentunya saya harapkan juga RSAB harapan kita memberikan kesan yang indah. Kita juga kalau tidak ke rumah sakit kita tidak merasakan kesehatan kita. Jadi kita memikirkan kesehatan itu kalau kita ke rumah sakit, betul? Betul ya, kita kalau lagi pula ini ada program pencegahan penuaan ya, pencegahan penuaan dengan permajaan. Jadi sudah sehat, kemudian kita tambah cantik, tambah semangat, dan juga ibu-ibu kita sudah usia sebagian besar di sini pasti usianya lebih daripada 40 tahun, ada yang di bawah 40 tahun. Nah, itu kita makin tambah usia harus makin tambah sehat dan makin tambah kinclong atau glowing. Di sini bukan hanya pelayanan ibu dan anak saja, bukan bersalin, tetapi kecantikan. Seperti tadi ditawarin peeling gratis pada hari ini apa seterusnya. Kemudian juga suntikan booster itu hari ini atau seterusnya. Nah, kemudian juga saya tanya hidropilo ya. Hidropilo apa pilo hidro? Suntikan salmon DNA. Pilo apa hidropilo? Nah, itu kalau di luar itu bisa 9 juta. Tapi kalau di sini katanya 7 juta, betul. Nah, lebih-lebih untuk organisasi anggota Kowani, lebih-lebih untuk pengurusnya Kowani, mungkin bisa diskon 50%. Nah, biasanya itu kan di klinik-klinik ya pelayanannya. Nah, ini di rumah sakit pemerintah nomor 1 dan rumah sakit rujukan begitu. Jadi kalau saya sih lebih percaya dengan rumah sakit pemerintah ya, dan juga pemerintahnya siapa dulu kalau bukan RSAB harapan kita, dan juga pimpinannya juga Dr. Opti yang sangat smart, dan juga beliau pada waktu itu kunjungan ke Kowani, pemberian penghargaan kepada para pendukung acara Hari Kebaya Nasional. Jadi tentunya kami bekerja sama dengan rumah sakit itu sebenarnya sudah ada beberapa rumah sakit yang mengajak Kongres Wanita Indonesia. Pertama adalah Rumah Sakit Jantung Jakarta ya. Kemudian kedua Rumah Sakit Siloam. Nah, tetapi tentunya walaupun kita bekerja sama, itu harus ada tindak lanjutnya, harus ada kesinambungannya. Dan kami nanti setelah kongres pada bulan Desember, kami harapkan dapat ada kesinambungan kerjasama antara Kowani dengan Rumah Sakit Anak Bersalin Harapan Kita. Dan juga ibu-ibu senang sekali Pak. Sebenarnya saya tadi mau ikut peeling ya. Kalau peeling itu 1 juta loh di luar. Iya 1 juta. Siapa ibu-ibu yang mau peeling silahkan, boleh ya. Boleh Bu. Peeling gratis. Ya, oh sudah diundi. Nggak bisa semuanya. Kalau di sini semuanya hampir 40. Waduh, rugi 40 juta. Makanya dihadirkan direktur keuangan ke sini. Iya. Lebih-lebih kalau misalnya
ada MOU ya bersama dengan Kowani, bagus juga ya. Pada waktu acara kongres atau pada waktu prakongres MOU bersama RSAB Harapan Kita. Kalau prakongres itu tanggal 17 Oktober, tetapi kalau kongres itu pada tanggal 4 dan 5 Desember. Jadi mungkin ada kerjasama, penandatanganan kerjasama, kemudian sekalian juga ada sosialisasi dan edukasi dari RSAB Harapan Kita dengan menyediakan booth, mungkin ada booth di situ karena memang ada kegiatan basarnya. Kemudian bisa piring gratis kan di situ, bisa piring gratis dan pakai imun booster begitu. Ya kalau imun booster bayar juga cukup mahal loh, 1 juta lebih. Kalau ibu-ibu sih harus mengambil kesempatan yang diberikan. Ini ada peluang ya diambillah kesempatan itu begitu. Dan terutama Prohilo ya, Prohilo itu awet sampai kurang lebih 3 bulan. Saya pernah di Prohilo itu mahal belasan juta, tapi 1 bulan kata langsung hilang. Mungkin kalau di sini bisa 3 bulan atau mungkin lebih dari bisa sampai 1 tahun. Jadi hanya disuntik titik sini, beberapa titik langsung glowing, langsung kinclong. Sebenarnya saya mau rahasia sama ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu tanya, loh, Bu Gino kok jadi glowing? Kok jadi cantik sekarang? Saya bilang, iya karena saya diet. Padahal saya di Prohilo. Nah ternyata pelayanan Prohilo kepada ibu-ibu Kowani harus lebih menarik daripada klinik-klinik lain. Ya, kalau klinik-klinik lain itu misalnya harganya berapa, di sini bisa diskon 50% atau berapa puluh persen begitu. Karena kan ini didukung anggaran dari pemerintah kan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih. Saya mengetahui bahwa RSAB Harapan Kita telah menjadi pionir dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inovatif, dan serta berkomitmen dan selalu menghadirkan yang terbaik bagi pasien. Saya sudah mengalaminya dan juga saya pernah dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita 1 malam ya Bu Titin, waktu pas lagi baru masuknya Kowani. Tapi alhamdulillah setelah itu sehat-sehat, seger sampai seterusnya begitu. Jadi apa yang disampaikan oleh dokter ini di sini bahwa adalah yang benar dan akurat apa yang disampaikan oleh dokter di Rumah Sakit Anak Bersalin Harapan Kita. Itu yang memberikan kesan pada kita ya semua. Dan terima kasih semuanya. Semoga pertemuan ini ada selanjutnya untuk silaturahmi, tentunya untuk kemaslahatan untuk orang banyak, terutama perempuan Indonesia, dan terutama kita harus sehat, segar bugar, dan cantik, baik itu penampilan dan keseluruhannya begitu, dari dalam dan luar. Dan juga sering-sering kita harus check up, karena bagaimanapun juga lebih baik kita mengetahui secara dini untuk pencegahan daripada sudah terlanjur begitu. Hadiah pantun ya, sungguh ramai suasana ibu kota, berbagai kendaraan padat di jalanan. Cakep. Bersama RSAB Harapan Kita, Cakep. mari cegah penuaan dengan peremajaan. Cakep. Bersama kita jaga kesehatan. Cakep. Tim medis dan masyarakat bersatu. Cakep. Dengan kolaborasi penuh harapan. Cakep. Hidup sehat jadi cita-cita yang satu. Cakep. Semoga kita selalu dalam kesehatan, kebahagiaan, dan Amin. tentu saja cantik, glowing berkat RSAB Harapan Kita. Terima Amin. kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu, Rahayu, salam kebajikan, selalu semangat.
selalu maju dan berkualitas dan memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang prima dari Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita yang dipimpin oleh Dr. Okti. Terima kasih semuanya, terima kasih. Boleh dipersilakan naik ke atas panggung. Silakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya acara yang ditunggu-tunggu. Mungkin tadi ibu-ibu udah pada penasaran nih buat tanya-tanya sama dokter kita nanti di sesi foto. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke sesi foto. Sesi foto akan dibagi menjadi dua, yaitu foto bersama direksi RSAD Harapan Kita dan pejabat Kongres Wanita Indonesia. Boleh sekali lagi gaya bebasnya. Semuanya dapat, boleh silakan untuk kembali ke tempat duduk. Kita foto dari sebelah sini ya. Ini pada selasa. Boleh gaya bebasnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, ibu-ibu kita akan kenalan dulu, kita akan panggil dokternya dulu ya. Dokter Laksmi Ayati, boleh yuk maju ke atas panggung. Dokter Nani Soraya. Ya, ini adalah dua dokter di RSAD Harapan Kita yang menangani khusus mau kelihatan awet muda boleh, mau ditarik mata, ditarik ininya pakai benang boleh biar kelihatan awet muda. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk dokter Laksmi Ayati dan dokter Nani Soraya. Saya ambil mic-nya dulu yang satunya ya. Oke, kita sambil duduk ya. Dok, maaf izin dong, nanti gantian ya dok. Oke. Baik. Ya, ini kita akan buka sesi pertanyaan bebas. Bagi ibu-ibu di sini, boleh konsultasi langsung dengan kedua dokter ini. Kalau yang ini itu khusus bedah plastik, ya. Karyanya beliau, salah satunya direktur utama kami, sudah liposuction. Boleh berdiri, Opi? Iya, beliau pernah liposuction dengan dokter Laksmi Ayati. Ya, untuk yang kedua dokter Nani Soraya, beliau khusus yang laser, kemudian iya, dokter Okti juga salmon DNA beliau ya. Kebetulan Bu Nola juga langganannya beliau. Dokter Endah juga. Kecuali Pak Kamal belum. Oke, baik. Oke, tadi kan sudah di-spill sama Bu Dirut ya terkait dengan stem cell. Boleh ya dok ya, kita ngobrol-ngobrol ringan aja di sini sebelum nanti kita atur ke Amarilis. Boleh dokter Ami dipersilakan untuk jelasin tentang stem cell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang non-invasif, artinya yang non-surgery oleh teman saya yang cantik ini, dokter kulit, spesialis kulit dokter Nani. Kemudian kalau yang mau operasi oleh dokter bedah plastik. Nah, kemudian tentang stem cell, di sini sudah ada
layanan untuk mendapatkan stem cell, tapi stem cellnya tidak khusus sel untuk misalnya butuhnya sel hati, kita membuat stem cell untuk khusus hati, tidak. Kita masih raw yang sel itu bisa jadi apa saja tergantung environment di mana sel itu dimasukkan. Nah, prosesnya memang tidak sekaligus, jadi pengambilan satu kali pengambilan bahannya dari lemak kemudian diolah ya, dari lemak pasien diolah serangkaian nggak lama sih, hanya sekitar 50 menitan untuk dapat serumnya itu isinya ada stem cell-nya, ada growth factor-nya, ada exosome, macam-macam, jadi kayak sup, macam-macam isinya yang kaya akan zat-zat yang bikin kolagen kan yang bikin kita kulitnya moist, kulitnya membal kayak pantat bayi ya, kan itu yang pengen kan kulitnya kayak pantat bayi. Nah, kemudian nextnya selain skin booster, kita ada laser treatment. Musim dingin pasti mengeringkan. Nah, biasanya pasien-pasien suka sebelum pergi skin booster dulu, itu bisa digunakan. Nah, kemudian nextnya selain skin booster, kita ada laser treatment. Rutin dikerjakan sebulan sekali, bergantung dari konsultasi dokter. Ada kasus-kasus tertentu yang memang tidak bisa di laser, ada juga. Jadi harus hati-hati. Ada laser tightening. Kalau kita merasa dokter Lasmi bilang udah kolagennya kurang, yang bikin kita ngondoy gitu ya, kata dokter Lasmi ya. Nah, itu dipakai laser tightening ya. Laser tightening bisa bentuknya ultrasound atau bisa bentuknya HIFU. Sekarang teknologinya bermacam. Yang terakhir ada LIFU yang paling baru. Kemudian laser juga ada laser untuk pigmentasi. Jadi seiring usia pasti kita punya ada beberapa orang yang rentan masalah pigmentasi, ada melasma, ada freckles. Nah, itu ada laser yang tersendiri. Jadi kalau Pico itu teknologinya. Pico itu memang untuk laser rejuve, Bunda. Pico itu teknologi yang paling baru. Nah, yang di bawahnya adalah laser heat switch and diet gitu. Saya lagi sama Bu Dirut, saya lagi berharap bisa dibeliin Pico sih Bunda, doain ya Bunda. Doain ya Bunda supaya punya Pico ya Resalvi. Ya, jadi oh ya, kita punya laser erbium untuk yang ada scar acne. Nah, itu juga untuk yang scar, dok ini kok geradakan ya, kan ada begitu ya, apalagi mungkin zaman mudanya dulu sempat jerawatan, nah itu tinggalkan, kita bilangnya bopeng gitu. Nah, itu bisa pakai laser juga. Terus si laser yang alhamdulillah baru dibeliin sama ibu juga, bisa untuk perencangan vagina juga, LVT. Nah, itu juga kita bisa kerjakan di sini dengan SPDPE dan dokter kebidanan juga. Nah, jadi Bunda, tipsnya untuk dok banyak banget nih, gimana sih mesti milih yang apa ya dok treatmentnya. Tipsnya ini sebenarnya satu, pilihlah treatment yang paling ringan downtime-nya. Ibu bisa tanya, paling ringan downtime artinya efeknya setelah dikerjakan itu tidak berubah aktivitas Bunda-Bunda. Ada laser yang membutuhkan downtime yang panjang, artinya Bunda paskanya akan merah, kemudian tidak boleh kena panas 1 minggu. Nah, mungkin kaget ya Bunda ya. Nah, jadi pilih yang downtime-nya minimal, terutama mungkin untuk Bunda-Bunda yang belum pernah coba laser treatment. Selalu saya bilang pilih yang paling ringan. Bolehkah saya bertanya, untuk treatment ataupun untuk laser dan lain sebagainya, terutama untuk operasi, itu batasan usianya berapa dokter? Terima kasih. Operasi. Boleh satu lagi? Ya, sebentar, maaf izin. Nama saya Endang. Saya mau tanya, kalau usia 65 tahun, treatment apa yang sederhana untuk memulainya? Terima kasih.
Nah, ini semuanya masalahnya usia. Oke, tunggu sebentar, kita jawab dua-dua dulu ya Bu, izin. Nanti dokternya keburu lupa. Silakan Dok. Kalau pertanyaan Ibu cantik ini, Ibu siapa tadi? Ibu Silvi. Jadi usia berapa bisa operasi? Sebenarnya berapa aja bisa. Saya pernah ada pasien umur 75 tahun. Oma dia operasi karena kan kalau udah tambah umur kan segi semua termasuk kelopak mata atas, jadi dia kesulitan, jadi kayak ada atapnya kelopak matanya, jadi buat dia ngeliat tuh nggak bebas. Nah, pakai scotch itu udah nggak efek karena udah makin tebal dan udah makin banyak kulitnya yang berlebih. Akhirnya ya karena mengganggu dia operasi. Apakah aman? Aman insya Allah, karena kami kan di sekolah diajarkan untuk operasi dengan patient safety, apalagi kalau kita melakukannya di klinik estetik yang berada di dalam rumah sakit. Jadi kalau ada apa-apa, karena sudah dibalik ya, kami itu penanganannya cepat karena di rumah sakit ICU ada, dokternya lengkap gitu, dan biasanya ada beberapa hal yang harus kita periksa, jadi nggak langsung operasi. Jadi ibu-ibu justru harus berhati-hati. Ada yang menawarkan satu tindakan prosedur tanpa pemeriksaan laboratorium, atau misalnya karena udah usia gitu ya, tanpa dikonsulkan penyakit dalam, itu justru hati-hati ya. Karena ada di negara lain sih, beberapa pasien saya tuh ada yang cerita dia datang nggak niat operasi, tapi tiba-tiba karena keterbatasan bahasa, atau disuruh masuk, atau begitu bangun hidungnya udah nambah atau tiba-tiba payudaranya nambah. Dia nggak cuma nggak jelas, dia nggak menerima informasi yang jelas, tidak ada tes darah apa, nggak ada. Itu benar, dan dia datang ke saya dengan komplikasi. Jadi sudah 25 tahun. Oke, untuk ibu umur 65 ya, sebenarnya keluhannya di mana? Kalau biasanya yang kelihatan tuh kantong mata, ya benar, double chin, ya kan? Kelopak mata itu umur 40 aja udah mulai turun gitu. Jadi tergantung perawatan. Nah, supaya nggak cepat turun, kita ke dokter kulit supaya dikasih beberapa treatment skincare gitu supaya tidak gampang turun. Ya hukum alam adalah dia akan turun, ya udah tinggal dibuang, dikencangin seperti itu Bu. Mungkin dokter Nani ada apa? Terima kasih Bu Endang tadi ya Bu ya. Ya, jadi kalau saran saya, kalau untuk pemula yang Dok, saya tuh belum pernah ada treatment apa-apa gitu. Jadi pertama sudah pasti harus dilihat, diidentifikasi masalah kulitnya oleh dokter. Nah, nanti akan disampaikan, ibu misalnya nih yang paling sering ya Bu Endang ya, Bu kulitnya sudah kendur nih, kemudian ibu kerutannya juga sudah banyak. Nah, akan ditanya lagi, ibu mau sekalian atau ibu mau yang paling ganggu yang mana gitu. Nah, saran saya untuk yang pemula, pilihlah yang paling tadi minim downtime-nya. Bisa mulai dengan peeling, kemudian dikombinasi dengan laser rejuvenation atau laser peremajaan, bisa dengan pico atau pre-shoot and react, nanti pilihannya beragam. Dan bisa dikerjakan ditambah dengan injeksi botox untuk kerutan. Untuk 3 treatment itu bisa dikerjakan di hari yang sama sebenarnya. Tapi kembali lagi tergantung dari masalah tiap pasien, karena tiap pasien beda-beda masalahnya.
prioritasnya juga kadang beda. Kadang dok saya sih nggak peduli ya kerutan, saya ganggunya ini pengen kencang, oke, jadi kita pakai laser tightening. Jadi saya nggak masalah dok kerut-kerut dikit, saya nggak ini oke. Tapi kalau dok saya sih nggak merasa kendur, tapi saya kerutnya ngaruh banget nih. Kalau saya ketawa saya kelihatan, kalau saya mikir saya kelihatan. Jadi saya malu nih dok, saya kan masih ketemu sama yang lain. Nah itu saya saranin untuk mulai injeksi botox. Dan botox sendiri hanya makin menjadi itu wajar ya. Yang diambil dari lemak kita sendiri. Nah itu untuk alopecia itu juga memang bisa ya untuk misalnya alopecia areata ataupun yang lain itu untuk daerah tertentu. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan mengenai stem cell adalah bagaimana apakah bisa digunakan untuk penyakit-penyakit seperti diabetes, seperti itu ya, seperti itu. Apakah itu bisa membantu untuk regenerasi pankreas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah mengenai seperti melanosit ya. Kalau misalnya sudah terkumpul itu, kalau kita kesini kemudian mau diangkat-angkat, apakah itu chargesnya one by one, itu satu persatu, kalau misalnya banyak, itu bagaimana? Bisa, terima kasih. Satu lagi dok, izinnya dok. Oke, sebentar. Mohon maaf ibu. Rujaknya gimana? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan salam sejahtera selalu bagi kita semua. Terima kasih pencerahan dari Ibu Dokter, spesialis masing-masing. Tadi disampaikan bahwa untuk kulit supaya lebih kenyal dan sebagainya itu perlu banyak asupan kolagen. Nah, kolagen ini didapat dari mana ya Bu? Dari makanan apa? Bisa dari tumbuh-tumbuhan atau dari hewani atau dari yang lain, supaya kulit kita terjaga dari mulai wajah sampai ke mungkin di otot-otot ya, termasuk apa dan sebagainya. Kebetulan saya sedang cedera, pakai itu sedang sama cedera bantal Grab. lutut. Nah itu Soalnya mobil saya genap. Pakai Grab. Ortopedinya diminta untuk lebih banyak mengkonsumsi kolagen. Nah ini dari mana saja dok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutan pertanyaan tentang stem cell ya. Tadi prosesnya untuk membuat stem cell dari darah kita sendiri, dari lemak kita sendiri. Nah itu diambil darah atau pakai liposuction, satu itu. Nah kemudian sekarang kan banyak tuh informasi-informasi tentang penanaman stem cell atau infus stem cell di Semarang. Kemudian ada juga di Magelang. Kalau di Magelang itu stem cell dengan dari ari-ari binatang. Itu sudah banyak testimoninya, katanya sehat, kemudian langsung cespleng. Nah, yang saya tanyakan, kalau seperti di Semarang, itu sampai teman-teman saya yang tinggal di Amerika khusus datang ke Semarang untuk stem cell, gitu. Walaupun stem cell itu kan belum diakui oleh WHO ya, belum bisa diakui. Nah, kemudian bedanya yang tadi dokter jelaskan, yang ada prosedurnya di sini dengan yang di luar itu apa perbedaannya? Ya satu itu. Kemudian kalau misalnya belum diakui oleh dunia, kenapa stem cell tersebut lakukan di sini? Gitu.
Ya, terima kasih. Oh, dari Iya, tentang sel juga. sel untuk ini ya, untuk diabetes. Jadi itu tadi yang saya bilang, yang dilakukan di sini belum murni. Jadi masih bercampur dengan zat-zat, ada growth factor, ada apa namanya, eksosom, masih nyampur. Jadi sekretomi ya masih nyampur semuanya dengan si stem selnya, dan stem selnya itu masih pluripoten. Jadi bisa jadi apa saja, tergantung kita masukkan kemana. Mengenai apakah dia bisa untuk alopecia ya jelas. Kalau yang apa ya, yang tampak di organ luar itu lebih cepat kelihatan dan bisa kita lakukan, dan parameternya kelihatan lah. Kalau alopecia tubuh berapa biji bisa dihitung gitu kan. Tapi kalau untuk terapi diabetes, nah ini sebenarnya sel-sel itu kan masih ini, jadi agak sama dengan pertanyaan yang berbeda bahwa itu sel-sel belum diakui, tapi kenapa sudah dilakukan? Memang sel-sel itu terapi berbasis penelitian, jadi hanya bisa dilakukan di rumah sakit sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi kalau ada yang tidak termasuk yang kalau nggak salah 10 ya, 20 ya. Kalau yang tidak termasuk yang itu ya saya nggak tahu tuh. Yang kita taunya yang udah ditunjuk sama pemerintah. Ya gitu. Kemudian ya jadi iya betul, karena kalau dijelasin nanti jualannya nggak laku. Jadi sel-sel yang golden standarnya adalah kalau dia misalnya gini, untuk diabetes pankreasnya rusak, kita mau pankreasnya dong dibetulin. Jadi sel pankreas, nah itu tuh prosesnya panjang sekali karena si stem cell-nya itu kita multiplikasi dulu seperti si sel pankreas baru dimasukkan. Tapi itu tuh masih penelitian karena apa ya, ini nggak nawang, tapi masih butuh penelitian banyak karena dikhawatirkan kalau kita salah nanti yang hidup bukan sel yang kita tuju gitu. Kalau dia ada precancer, takutnya malah hidup gitu. Tahi lalat, ya. Jadi tahi lalat itu nefus pigmentosus. Jadi kita akan biasanya kalau kami dokter kulit kita punya alat dermoskopi. Kita pastikan dulu bahwa ini suatu tumor jinak, bukan tumor yang ganas atau lesi prakanker. Kalau sudah jelas, nanti pilihan terapi nefus pigmentosus bisa menggunakan laser atau bisa menggunakan eksisi. Kapan kita laser? Kalau ukurannya masih kecil, Bunda. Jadi kalau masih kecil kita bisa laser, tapi kalau ukurannya sudah agak besar, tentu kita butuh harus mengambil, asumsinya dia sudah agak dalam. Jadi kita harus mengambil dengan teknik bedah kulit atau eksisi. Ada counter, ada laser. Masih Bu. Jadi pada beberapa kasus kita bisa pakai juga, itu pilihan saja, tapi outcome-nya sama, gunanya juga sama. Nanti pilih yang mana yang lebih nyaman tentunya ya, pastinya ya Dok ya. Oke, tadi ada satu terakhir, oke, saya kasih kesempatan satu terakhir. Setelah ini saya akan umum. Seperti konsultasi ya Bu, ini kan saya mungkin dari cabi jadi kurus. Nah banyak teman-teman bilang coba ke dokter kecantikan diapain gitu Bu, maksudnya untuk kasus saya seperti ini kan terlihat sekali sangat apa ya, turun dan moistnya hilang. Maksudnya ada yang menyarankan ditarik, dibenang, di macam-macam. Saya kan
nggak pernah Bu melaksanakan. Karena untuk kasus seperti itu kan bisa lihat sendiri mungkin wajah saya. Maksudnya kalau saya ke dokter, tindakan apa yang akan dilakukan, tapi yang paling ringan yang tidak beresiko tetapi menimbulkan efek yang mencerahkan gitu. Terima kasih. Jadi kita kembalikan lagi ke pasiennya, maunya gimana? Mau kencang atau mau kenyal? Beda. Mau kenyal, mau glowing atau mau kencang, beda kan tindakannya. Kalau ya kan, nah kalau jadi gini, apakah yang tidak ada resikonya? Semua tindakan pasti ada resikonya. Even yang dikerjakan oleh dokter kulit pun pasti ada resikonya. Jadi ya kalau takut resiko ya nggak usah diapain. Jadi kita ini aja. Ya kita jalan di jalan aja ada resiko ketabrak, kesenggol ya kan, kalau lagi bengong apa, jadi mesti siap. Tinggal resikonya itu di mana saya bisa dapat resiko paling kecil alias saya ini paling aman, ya tentu di tempat yang aman. Contohnya di klinik Amarilis. Kalau pertanyaannya sih balik lagi saya tanya yang dimauin apa. Kalau udah umur di atas 50 tahun itu biasanya misalnya gini, dia belum berani dong kalau operasi, kalau datang ke bedah plastik pasti kita maunya instan kan, instan tarik selesai 10 tahun tahan, udah gitu kan. Tapi saya masih takutnya nih ke kulit, nanti sama kulit ada serangkaian treatment untuk mengembalikan kekenyalan dan posisi maksudnya posisinya nggak terlalu turun, tapi ya menurut saya tetap nggak maksimal karena event operasi pun ada beberapa ya hukum alam yang kita tidak bisa ya jadi tidak bisa melawan. Jadi kalau kita mau melawan hasilnya aneh, lihat yang suka ada di IG gitu ya, kayak Madonna pengen kenceng banget, akhirnya bibirnya kayak Joker, akhirnya dibalikin lagi, operasi lagi, dikembalikan ke posisi semula. Karena kalaupun mau narik ya nggak bisa bener-bener mau kenceng banget balik kayak umur 20, kayak umur 30, tidak. Jadi tetap kalau saya biasanya saya tetap menyarankan yang natural. Kalau yang natural ya apa ya, growing old gracefully, jadi menyamarkan 10 tahun lebih muda gitu, bukan jadi balik kayak 20 gitu loh. Jadi tetap ini pengen nggak bisa juga gitu. Prinsipnya itu, kalau mau tahu non operasi apa yang bisa dikerjakan itu dokter Rani itu bisa menjawab. Ya kurang lebih sama seperti dokter Lasmi Ibu. Jadi dilihat dulu nih Ibu mukanya, masalahnya sebenarnya apa saja. Misalnya kulitnya kendur, kemudian bawah mata juga sudah mulai kendur gitu ya. Terus daerah pipi kita seiring waktu kehilangan lemak pipi juga, jadi kesannya jadi agak turun. Nah, ada beberapa pilihan yang non operatif. Tentu kalau non operatif tadi dokter Lasmi sudah jelaskan, memang hasilnya dramatis ya Bu ya, tapi dramatisnya pun tidak akan bisa mengembalikan seperti waktu kita dulu. Nah, ada hal-hal yang bisa treatment yang non operatif yang bisa dikerjakan. Salah satunya adalah laser untuk tightening, ya, yang minimal laser untuk tightening. Laser tightening sampai saat ini ada dua yang masih kita gunakan, yaitu yang gold standarnya adalah ulterapi. Jadi dengan Ultera, ya Ultera ini sudah sampai 5 juta ya Bu. Iya. Gimana ya? Tiap 3 bulan diulang 3 sampai 4 kali berturut-turut ya Bu, untuk hasil yang optimal. Oke. Kenapa? Iya, ada di sini. Saya di klinik Amarilis. Amarilis saya sampai lagi. Di klinik Amarilis ada banyak Ibu. Kebetulan ini ditanya yang nggak punya ya Bu ya. Yang lain kita punya laser
rejuvenation, kita masih pakai tissue chandiac. Kita punya skin booster, kita punya rejuran filler, kita punya profilo, kita punya meso. Jadi meso itu banyak tapi tidak sedramatis operasi ya Ibu ya, dan lebih kenyal juga. Nah, tetapi skin booster tidak bisa sekali, itu harus diulang sebulan sekali, 4 kali berturut-turut, baru setelahnya maintenance gitu. Kalau baru sekali biasanya terasa efek hidrasinya gitu, jadi belum optimal. Oh, harganya kita punya paket skin booster dengan rejuran, jadi 2 kali treatment gratis 1 laser itu 12.500.000. Itu lebih lumayan ekonomis dibanding di luar karena ada gratis lasernya juga. Nah, mangga ya Ibu ya. Silakan Ibu, nanti dinikmati. Nanti kita akan bikin penawaran Bu. Kalau Bu Gio mau bawa ibu-ibu yang lain, misalnya saya mau bawa 5, saya gratisin 1. Saya minta izin sama Bu Nola Bu. 5 gratis 1, nanti dibagi rata aja. Enggak sih, jadi kita kan sebetulnya kan karena rumah sakit pemerintah memang tidak diperkenankan untuk diskon, tapi kita bisa memberikan 1. Jadi beli 5 gratis 1, seperti itu. Iya betul, estimasinya betul. Kita akan ke Amarilis kliniknya langsung. Nanti bunda-bunda bisa lihat seberapa kerennya sih poliamarilisnya, seberapa enaknya sih kalau layanan kita di sana. Nah, ini juga saya akan informasikan siapa kita memberikan gratis 5 imun booster sama 3 peeling yang tadi disebutkan sama Dokter Nani keunggulan peelingnya. Untuk imun booster dengan hormat Ibu Giwo yang dapat imun booster, ya tepuk tangan dulu. Kemudian ada Ibu Sylvia Mogot. Ibu Sylvia ya, selamat dok. Kemudian Ibu Atik Sajana ya. Ibu Atik, ke toilet, nanti mohon diinfokan. Kemudian Ibu Retno. Oh ini dia, oke Ibu Retno selamat. Ibu Heriana Huta Barat, iya itu mendapatkan imun booster. Nanti tindakannya pada saat di klinik Amarilis sudah disediakan 5 bed ya untuk imun boosternya. Nanti siap-siap ya Bu, tindakannya 30 menit ya. Nanti boleh nanti setelah tindakan langsung turun ke lobi baru pulang ya. Oke, untuk tindakan peelingnya ada Ibu Joyce Ansori ya, Ibu Joyce mendapatkan peeling. Kemudian Ibu Widarmi Wijana, oke, Ibu mendapatkan peeling. Dan satu lagi Ibu Kori Sukojo. Ibu Kori yang mana? Oke, ya peelingnya dapat 3, kemudian imun boosternya 5. Ya, tadi nama yang kami sebutkan nanti akan dilayani. Kenapa? Harganya beda Ibu. Lebih mahal peeling. Estimasi 800-an. Itu di luar sudah dengan konsul dokter. Ibu Giwo mengizinkan, Ibu Nola mengizinkan. Oke, Ibu Nola mengizinkan. Peeling satu lagi Ibu siapa maaf? Ibu Esther. Oke, baik Ibu Esther. Dari Ibu Nola ya Bu Esther, kita izinkan untuk 1 kali lagi peeling. Baik, yuk kita jalan. Terima kasih sebelumnya kepada Dokter Laksmi. Mau foto dulu bersama Dokter Laksmi. Baik, silakan Ibu Giwo dan jajarannya boleh foto dulu dengan Dokter Laksmi dan Dokter Nani. Boleh salam sehatnya, tangan kanan di bawah kiri seperti biasa, tangan kanan di bawah kiri. 1, 2, 3, sekali lagi boleh kayak bebasnya. 1, 2, 3. Janjian di lain hari. Oke, terima kasih. Nah, untuk pilih kita kan udah. Oke.
dok-dokternya. Mana Mas? Oh sana. Ya. Oke. Yang dapat gratisan tadi mana? Langsung ya? Ini mau di apa? Di treatment apa ini? Mau di treatment apa? Anda belum beruntung. Oh, Anda belum beruntung ya? Jadi cobalah sekali lagi. Anda belum beruntung ya? Jadi nunggu saja. Ya. Ya. Ibu dapat apa nih Bu? Dapat apa? Treatment apa? Glowing. Oh booster ya? Booster. Oh dapat. Iya. Dapat apa? Dapat peeling. Oh peeling. Oh bagus. Mahal kan? Lumayan. Peeling yang mahal kan? Peeling belum sekarang. Janjian ya agak sekarang. Iya. Yang booster sekarang. Ibu-ibu ini dapat apa nih Bu? Booster ya? Oh peeling. Oh. Terima kasih. Ya. Sehat, sukses ya. Rumah Sakit RSAB. Terima kasih. Iya. Dapat apa Mbak? Dapat. Hah? Booster? Apa peeling? Ibu dapat apa Bu? Peeling ya Bu ya? Biar tambah cantik. Bisa untuk jam kan?